siapa yang benar atau siapa yang salah. Gus Nadir mengatakan kesaksiannya tersebut sekedar untuk menjaga marwah NU. Ya, baginya tindakan mengumpulkan pengurus NU di berbagai tingkatan dapat menciderai marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, bahkan dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan kami. Ada satu berita datangnya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana judulnya adalah Gus Nadir bocorkan dugaan mobilisasi Kiai NU menangkan 02, PBNU bantah. Ini CNN ya, Kamis 18 Januari 2024 jam 18.24 menit. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Gus Nadir melalui podcast atau wawancara dengan salah satu di channel YouTube itu beliau membuka semua kejadian-kejadian yang dilakukan atau dilaksanakan oleh beberapa pertemuan dengan PCNU di Jawa Timur yang diduga menurut beliau itu PBNU mengarahkan ke kemenangan Capres 02. Tapi lebih enak lagi ketika kita lihat beritanya. Jakarta, CNN Indonesia, CNN. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf menegaskan pernyataan tokoh NU Nadir Shah Hussein atau Gus Nadir, yakni soal pengumpulan pengurus daerah untuk memenangkan paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, hanya prasangka semata dan tidak ada bukti. Ya, memang adanya sangkaan karena beliau pun tidak mengikuti acara itu, hanya diduga gitu. Yang diutarakan Pak Nadir Shah itu saya kira prasangka saja, tidak ada kenyataan dan tidak ada bukti apapun bahwa itu terjadi, kata pria akrab yang disapa Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta Kamis 18 Januari. Ingat para sahabat, prasangka itu ada dua, ada prasangka buruk, ada prasangka baik. Apakah ini masuk kategori prasangka baik? Ya kita nggak tahu. Atau buruk? Ya kita juga nggak tahu. Gus Yahya menegaskan NU memiliki parameter secara keorganisasian, tidak terlibat dalam kampanye dan proses dukung-mendukung dalam pilpres. Itu penegasan Gus Yahya. Meski begitu, ia mengatakan jika warga NU memiliki pendapat pribadi merupakan haknya masing-masing. Ia kembali menegaskan bila NU secara kelembagaan tak terlibat dalam pilpres. Ya benar, karena memang secara kelembagaan, secara organisasi NU sudah kembali ke Khitoh 1926 bahwa NU tidak berpolitik praktis, tetapi warganya di struktural maupun di kultural itu punya hak untuk memilih dan untuk dipilih. Itu para sahabat. Bagaimana keterkaitan antara pribadi masing-masing, tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat ya, kata beliau. Nah kalau ada prasangka ya silahkan saja, wong saya tidur saja diprasangkai orang, canda Gus Yahya. Ya begitu. Jadi
kalau memang jadi pengurus ya apapun ya harus menjadi sorotan. Terkadang memang lagi minum kopi pun akan jadi sorotan. Oleh karena itu ya wajar kalau kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Gus Yahya sekarang ini lagi masa-masa kampanye, masa-masa demokrasi, pemilihan presiden, legislatif dan semuanya itu ya tentu beliau akan menjadi sorotan, termasuk pertemuan-pertemuan dengan pengurus-pengurus cabang. Itu pun akan dinilai oleh baik oleh yang ada di struktural maupun yang ada di kultural. Jadi kalau kemudian Gus Nadir menilai, menurut saya juga bukan bagian dari prasangka, tetapi beliau berdasarkan mungkin cerita tentang teman, sahabat yang ikut dalam pertemuan itu. Dalam potongan video wawancara Gus Nadir yang tersebar di media sosial mengatakan bila PBNU mengumpulkan seluruh pengurus mulai dari tingkat cabang dan wilayah seluruh Indonesia, di Surabaya. Ia mengatakan Gus Yahya dan Rois Am PBNU Miftahul Akhyar turut hadir dalam pertemuan itu. Pada pertemuan itu Gus Nadir mengatakan ada dawuh atau instruksi tak tertulis untuk memenangkan paslon Prabowo Gibran. Ia pun mengaku sudah melakukan tabayun kepada para kiai yang hadir pada pertemuan tersebut. Nah ini, jadi yang tadi dikatakan di depan bahwa Gus Nadir bicara tentu tidak serampangan, tidak asal. Tentu ada beberapa masukan. Seluruh Indonesia dikumpulkan. Dan itu apakah sesuai dengan pidato Rois Am yang dulu pernah mengatakan bahwa nunggu komando. Nah itu dihubungi terpisah nih. Gus Nadir menjelaskan pertemuan tersebut digelar di Hotel Bumi Surabaya tanggal 7 Januari 2024. Lalu ia mengatakan informasi yang didapatkannya tak cuma dari satu orang saja. Tuh kan benar. Jadi beliau ngomong gak asal. Ini berdasarkan informasi dari teman atau sahabat atau para kiai atau para pengurus cabang yang memang bersahabat dekat dengan beliau yang hadir pada pertemuan itu. Mungkin sekitar tanggal 7 setelah haul Gus Dur di Tebu Ireng ya. Kemudian saya dengar ada pertemuan itu. Saya sendiri kan nggak hadir ya. Saya bukan pengurus lagi, tapi itu saya dapat informasi. Nggak cuma satu yang ngomong, banyak. Bahkan kalimatnya diucapkannya sama. Ini kata Gus Nadir. Nah itu kita tinggal melihat saja siapa yang benar atau siapa yang salah. Gus Nadir mengatakan kesaksiannya tersebut sekedar untuk menjaga marwah NU. Ya, baginya tindakan mengumpulkan pengurus NU di berbagai tingkatan dapat menciderai marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, bahkan dunia ya. Tapi substansinya bagaimana PBNU mengumpulkan pengurus wilayah dan cabang di struktur itu untuk mendukung paslon tertentu. Apapun alasannya, apapun alasan di belakang itu, bahwa sikap seperti itu yang berpotensi bisa menciderai marwah NU, kata beliau Gus Nadir. Terima kasih, ini beritanya, mudah-mudahan manfaat buat para sahabat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.